Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia. Dalam pepatah dikatakan, orang tua kaya, anak jadi raja. Anak kaya, orang tua jadi pembantu. Apa yang akan saya bicarakan ini tidak ada tujuan untuk merubah pikiran Anda. Tidak ada tujuan untuk merubah cara pandang pendengar sekalian. Tapi saya menyampaikan apa adanya. Suatu saat sudah menjadi kebiasaan bahwa orang yang tua, tenaga yang sudah berkurang, ingin sedikit santai, ingin sedikit beristirahat, ingin sedikit menikmati hari tuanya yang sudah tidak begitu lama. Tetapi ada juga anak yang dengan berbagai alasannya memanfaatkan orang tuanya, mungkin sebagai yang momong anaknya, cucunya. Ada juga yang memanfaatkan karena ekonomi alasannya kurang kuat, sehingga menitipkan sebagian anaknya kepada bapaknya atau ibunya. Inilah yang kadang-kadang sering terjadi di lingkungan kita dan mungkin terjadi di dalam keluarga kita. Memang orang tua tidak berani membantah anaknya, tidak berani memberikan usul, apalagi interupsi. Mungkin saja karena takut ekonomi. Bisa juga karena sangat sayangnya kepada anaknya, sehingga merelakan dirinya menderita demi anak yang bahagia. Bisa juga sebagai bentuk titip-titip agar anak perempuannya tidak terjadi kisruh dengan suaminya. Hal ini tidak selayaknya untuk menjadi sebuah cara untuk menempatkan orang tua sebagai yang mengasuh, yang momong anak dari kita. Ada dua kemungkinan yang sering saya jumpai. Pertama, sebuah keluarga di dalamnya tidak ada orang tua, tidak ada kakek atau neneknya. Apa yang terjadi? Di situ kedisiplinan anaknya bisa ditegakkan. Mulai waktu sholat, waktu berangkat, dan apapun bisa ditegakkan. Makan minumnya pun sederhana, tidak ada masalah. Tetapi ketika ada orang tua masuk ke situ, mulai berganti. Saya lihat dari anak yang berikutnya banyak yang melawan kepada orang tua. Anda tahu
Ya betul. Karena ia dibela oleh kakeknya. Ia dibela oleh neneknya. Ini menunjukkan pendidikan tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik di sisi orang tua. Karena apa? Dulu ketika ia mendidik kita, ia tahan terhadap tangisan kita. Ia tahan terhadap rengekan kita. Tetapi ketika ia sudah tua, dia tidak akan tahan terhadap rengekan cucunya. Ia tidak akan tahan dengan tangisan cucunya. Apa yang ia lakukan? Ia akan menekan kita. Akan menekan kita untuk menuruti kemauan cucunya tadi. Hal inilah yang kadang-kadang membuat cucunya ini merasa dibela sehingga ia menjadi manja. Nomor 2. Saya ini tahu sendiri. Suatu saat saya dekat dengan rumah orang. Di situ jadi anak pertama dititipkan kepada ibunya sampai besar. Berikutnya anak yang nomor 2 dititipkan lagi ke rumah ibunya sampai besar. Dan ketiga dititipkan lagi anaknya. Pada waktu itu sudah siang. Sangat siang, sudah di atas jam 12. Panas-panasnya matahari. Ibu bapak yang tua tadi, mbahnya tadi, pulang dari sawah. Ia ngomel berbicara. Oh, namanya es itu aja. Oh, es itu. Biyen anak cilik dititipno. Saya wis gede tambahi maneng. Tambahi maneng. Gak ero sorone wong tua. Gak ero supeke wong tua. Ini kata-kata terakhirnya. Endi iso enak iku. Inilah kata-kata terakhirnya. Dan saya buktikan. Dan memang anaknya tadi yang sudah mendapat sumpah serapahnya tadi memang kehidupannya miskin sampai sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan kita dari memberatkan orang tua kita, menganiaya orang tua kita baik zahir maupun batin. Marilah kita berdoa, semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa yang karena berani kepada orang tua. Karena semua siksa, semua balasan akan ditangguhkan sampai kiamat, kecuali kalau kita berani kepada orang tua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.